Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar, karena dengan saling membalas salam, artinya kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur, dengan gedung-gedung menjulang tinggi seakan menyentuh awan. Jalanan dipenuhi kendaraan yang tak henti-hentinya melaju, dan suara klakson menjadi irama harian yang tak terelakkan. Di balik semua keramaian itu, ada sisi lain dari kota ini yang jarang dibicarakan. Sisi gelap yang hanya muncul saat malam benar-benar mengambil alih. Salah satu titik paling sibuk di Jakarta adalah Stasiun Manggarai, terletak di Jakarta Selatan. Stasiun ini menjadi pusat transit kereta yang menghubungkan berbagai arah, dari Bogor, Bekasi, hingga Tanah Abang dan Jakarta Kota. Ribuan orang lalu lalang di peronnya setiap hari. Suara peluit petugas, pengumuman keberangkatan, dan deru kereta yang datang dan pergi seolah menjadi latar suara tetap dari tempat ini. Namun, setelah matahari tenggelam dan jam operasi resmi kereta berakhir, suasana Stasiun Manggarai berubah drastis. Langit yang tadinya jingga perlahan menjadi kelam, lampu-lampu peron menyala redup, dan keheningan yang merayap mulai terasa. Pada saat itulah cerita ini bermula. Bagi para petugas malam yang telah bekerja bertahun-tahun di stasiun ini, suara rel yang bergetar tanpa sebab bukanlah hal baru. Mereka menyebutnya sebagai suara tamu malam. Suara itu muncul tanpa peringatan. Tiba-tiba saja terdengar dari arah jalur 4 atau 5. Getaran halus di bawah kaki. Denting pelan, seperti roda besi yang meluncur perlahan. Dan kadang suara klakson kereta yang terdengar jauh, lalu perlahan mendekat. Masalahnya, mereka tahu bahwa tidak ada jadwal keberangkatan pada waktu-waktu tersebut. Menurut salah satu petugas lama bernama Pak Darto, kejadian semacam itu sudah berlangsung sejak tahun 90-an. Ia mengaku pertama kali mendengar suara kereta misterius pada tahun ke-1996. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia sedang duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi. Suasana tenang dan udara cukup dingin. Tiba-tiba, radio komunikasi di ruangannya mengeluarkan suara statis aneh. Lalu, terdengar suara samar, suara seperti percakapan antar petugas, namun dengan nada yang lambat dan berat, seperti dari dunia lain. Ia berusaha mengatur frekuensi radio, tetapi suara itu tetap muncul, diiringi dengan suara rel yang bergemeretak pelan. Karena penasaran, Pak Darto keluar dari pos dan berjalan ke arah rel. Ia menatap ujung jalur yang mengarah ke Jatinegara. Di kejauhan, terlihat 2 lampu bulat kekuningan perlahan-lahan bergerak ke arahnya. Itu adalah lampu depan lokomotif. Ia berdiri tegak, mencoba bersikap tenang sambil menunggu kereta itu lewat. Namun, 5 menit berlalu. Kemudian 10 menit dan tidak ada satupun kereta yang melintas. Lampu yang tadinya terlihat perlahan menghilang. Getaran di rel pun mereda. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan dingin yang tiba-tiba menjadi menusuk hingga ke tulang. Keesokan harinya, saat ia melapor ke kepala pos, tak ada catatan pergerakan kereta malam sebelumnya. Bahkan CCTV di ruang kontrol hanya menunjukkan rel kosong, tanpa aktivitas. Tapi anehnya, lampu sinyal sempat menyala, dan palang perlintasan otomatis turun selama 5 menit. Seolah menyambut kereta yang tak pernah datang. Cerita Pak Darto bukan satu-satunya. Seorang teknisi sinyal bernama Aldi yang bekerja sejak 2010
juga pernah mengalami kejadian serupa saat ia sedang melakukan pengecekan jalur listrik di peron 3 pada dini hari. Ia melihat siluet hitam panjang melintas cepat di rel sebelah. Ia mengira itu adalah kereta luar jadwal yang sedang uji coba sistem. Tapi anehnya, tidak ada suara sama sekali. Tak ada getaran, tak ada angin, tak ada deru mesin. Hanya bayangan hitam yang bergerak begitu saja. Aldi mengaku, setelah malam itu ia bermimpi didatangi sosok penumpang berpakaian jadul, seperti seragam pegawai kantor zaman dulu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangan kirinya menekan kaca jendela, seolah sedang mencoba keluar dari dalam gerbong. Saat Aldi terbangun, ia mendapati bajunya basah oleh keringat, dan telapak tangannya membiru, seperti bekas ditekan kuat. Orang-orang di sekitar stasiun pun mulai menghindari area tersebut. Setelah jam 12 malam, para tukang ojek dan pedagang asongan tahu betul bahwa suara-suara aneh mulai muncul di atas jam itu. Beberapa dari mereka bahkan pernah melihat kereta berhenti tanpa penumpang, pintunya terbuka perlahan, lalu menutup kembali dan hilang ditelan kegelapan. Yang lebih menyeramkan, menurut kesaksian seorang warga bernama Busri yang tinggal di dekat perlintasan, ia pernah melihat seorang perempuan berjalan ke arah rel saat tengah malam, mengenakan gaun putih panjang. Ia tampak seperti sedang menunggu kereta. Namun, yang membuat bulu kuduk merinding adalah ketika Busri melihat perempuan itu menyatu dengan kabut dan menghilang begitu saja tepat sebelum kereta nyata. Lewat 10 menit kemudian, cerita-cerita ini terus hidup, dikisahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari petugas lama ke petugas baru, dari mulut warga ke telinga pendatang. Kereta hantu Manggarai bukan sekadar urban legend. Bagi mereka yang pernah mengalami langsung, kereta itu nyata meski tak pernah menyentuh rel fisik. Ia seperti gema dari masa lalu, terus mengulang perjalanan yang tak pernah sampai ke tujuan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Apakah berasal dari tragedi besar yang pernah terjadi di masa silam? Ataukah kereta itu adalah ruang penjara, waktu bagi jiwa-jiwa yang belum tenang? Yang jelas, bagi siapapun yang mendengarnya, jangan pernah berdiri di dekat rel saat malam telah larut. Karena bisa jadi, suara kereta yang kamu dengar bukan datang dari dunia yang sama denganmu. Suara kereta yang datang dari arah timur rel stasiun Manggarai. Malam itu, jam telah menunjuk jam 2:03 dini hari. Jalanan di sekitar stasiun sudah nyaris tak berpenghuni. Lampu-lampu jalan masih menyala, tapi beberapa di antaranya mulai berkedip, seperti kehilangan daya. Di ujung rel yang mengarah ke Jatinegara, samar-samar terdengar bunyi pelan. Awalnya hanya seperti derit besi tua, tapi lama-lama suara itu berubah menjadi denting roda besi yang beradu dengan rel ritmenya kos, seperti kereta api yang sedang melambatkan laju. Petugas piket malam itu, ia bernama Pak Sumarno, berdiri di dekat gardu kecil di sisi peron 3. Ia sudah bekerja lebih dari 10 tahun di stasiun ini. Tapi malam itu terasa berbeda. Angin yang bertiup dingin, langit yang gelap gulita meski tak berawan, dan getaran di tanah yang terasa merayap pelan dari arah rel. Ia menegakkan badan, mematikan rokok yang baru saja dinyalakan, lalu memasang senter kecil di dadanya. Seperti sudah menjadi kebiasaan, setiap ada suara dari arah jalur aktif, ia harus bersiap memantau dan melapor ke ruang kontrol. Tapi yang ia dengar malam itu tidak sesuai dengan catatan jadwal. Ia membuka radio HT-nya dan mencoba menghubungi operator pusat. Kontrol, ini Sumarno dari pos 3. Ada suara jalur aktif dari arah timur. Ada info pergerakan kereta luar jadwal? Beberapa detik hening, lalu suara operator menjawab dengan datar. Negatif, Pak Marno. Semua jadwal malam ini sudah clear sejak jam 1. Tidak ada kereta lagi lewat Manggarai. Pak Sumarno mengernyit. Ia menatap rel yang mulai bergetar ringan di bawah kakinya. Tapi tak ada cahaya lampu dari ujung jalur. Tidak ada sinyal yang menyala. Tidak ada palang otomatis yang bergerak. Hanya suara. Suara yang makin lama makin mendekat. Pak Sumarno
bukan tipe orang yang mudah panik, tapi nalurinya sebagai petugas malam mengajaknya untuk waspada. Ia menyusuri tepian peron perlahan. Setiap langkahnya, ia pastikan mantap. Sementara telinganya fokus pada suara yang kini terdengar seperti kereta yang sedang melambat menjelang berhenti. Namun, pemandangan di depannya tetap kosong. Tidak ada kereta, tidak ada lampu, hanya kegelapan yang seperti mengintai dari kejauhan. Ia berhenti tepat di peron jalur 4, sebuah tempat yang dikenal cukup angker oleh petugas lama. Di sanalah dulu, menurut cerita, pernah ada insiden bunuh diri seorang penumpang perempuan pada awal tahun 2000-an. Sosoknya kerap dikaitkan dengan bayangan putih yang suka berdiri di ujung peron. Sumarno memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Tapi saat membuka mata, ia terkejut. Di kejauhan, tampak 2 titik cahaya kekuningan perlahan muncul dari balik gelap. Lampu itu tidak seterang lampu lokomotif biasa. Cahayanya lebih redup, seperti lampu Petromax kuno yang digantung di ujung gerbong. Ia terpaku. Lampu itu tidak bergerak cepat, hanya melayang pelan, seolah menanti seseorang untuk melihatnya lebih dekat. Dan saat itulah suara klakson terdengar. Suara klakson kereta panjang dan berat, menggema hingga ke dalam dadanya. Tapi ada yang aneh. Suara itu seperti terdistorsi, seperti diputar dari piringan tua yang sudah rusak. Panjang, lalu melengking, lalu pecah di udara. Pak Sumarno mundur 1 langkah, tapi langkahnya terhenti ketika tanah di bawah kakinya mulai bergetar lebih keras. Ia membalikkan badan hendak kembali ke pos, tapi sebelum sempat melangkah jauh, terdengar suara pintu kereta terbuka. Suara itu muncul dari arah rel, seolah ada kereta berhenti, membuka pintunya, dan menunggu penumpang naik. Namun saat ia menoleh, rel itu tetap kosong. Tidak ada wujud kereta, tidak ada bentuk bayangan, hanya suara. Dan kemudian, udara di sekitarnya berubah drastis. Suhu menurun seketika. Napasnya membentuk embun tipis di udara, seperti ada ruang dingin tak kasat mata yang menyelimuti area itu. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Keesokan paginya, Pak Sumarno melaporkan kejadian itu kepada Kepala Regu. Ia menunjukkan waktu kejadian, lokasi, dan suara-suara yang ia dengar. Ia juga meminta agar rekaman kamera CCTV dicek untuk memastikan apakah benar ada aktivitas yang terdeteksi. Tapi saat rekaman diputar, hasilnya membuat bulu kuduk merinding. Pada detik yang sama ketika suara klakson terdengar menurut kesaksiannya, kamera menampilkan gambar statis selama 2 menit penuh, seolah sinyal visual dari kamera terganggu. Namun, suara dari mikrofon sekitar tetap terekam. Dan suara itu memang ada. Suara rel bergetar, suara roda berderit, suara pintu gerbong yang terbuka perlahan. Lalu, suara seorang wanita yang tertawa lirih memecah keheningan. Tawa itu tidak keras, tapi cukup jelas dan sangat tidak wajar. Setelah kejadian itu, Pak Sumarno meminta dipindah ke shift pagi. Ia menolak berjaga lagi di malam hari. Bahkan, seminggu kemudian, ia memutuskan mengajukan pensiun dini. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa sudah melihat sesuatu yang bukan untuk manusia biasa. Ia pernah berkata kepada seorang rekan sebelum pergi, kereta itu datang, tapi tidak pernah sampai. Suaranya nyata, tapi wujudnya tak bisa dipahami. Dan jika kamu dengar pintunya terbuka, jangan sekali-sekali menoleh, karena bisa jadi mereka sedang menunggumu naik. Cerita Pak Sumarno menyebar ke seluruh stasiun. Sebagian menganggapnya hanya delusi petugas tua yang kelelahan. Tapi mereka yang sudah pernah berjaga malam tahu betul bahwa suara itu memang ada. Dan ia selalu datang pada malam yang paling sepi, ketika langit benar-benar hitam, ketika angin berhenti bergerak, dan ketika kamu pikir kamu sedang sendirian. Rel itu akan bergetar, lampu akan muncul, dan suara kereta itu akan terdengar kembali. Tapi ingatlah satu hal, jangan menoleh, karena suara yang kamu dengar bukan dari kereta yang akan datang,
melainkan dari sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Sejak peristiwa malam itu, stasiun Manggarai diliputi ketegangan yang tak terlihat. Suasana siang tetap tampak normal. Orang-orang berlalu lalang, kereta datang dan pergi sesuai jadwal, dan para petugas menjalankan tugas seperti biasa. Tapi malam hari menjadi waktu yang mulai dihindari. Isu tentang kereta tak kasat mata yang hanya meninggalkan suara mulai menyebar. Beberapa petugas malam yang baru pun mengaku mendengar hal serupa. Tidak ada yang pernah melihat wujudnya, tapi suara roda, derit pintu, dan kadang suara tawa lirih perempuan selalu muncul dengan pola yang sama. Datang dari arah timur, tanpa pemberitahuan jadwal. Namun yang paling aneh bukan itu. Yang paling mengganggu adalah adanya laporan penampakan dua kereta yang berjalan saling berhadapan meski secara sistem itu tidak mungkin terjadi. Peristiwa pertama terjadi seminggu setelah Pak Sumarno mengundurkan diri. Seorang petugas bernama Fadli sedang berjaga di pos kontrol sinyal. Sekitar jam 3:12 dini hari, ia menerima sinyal visual ganda dari dua arah jalur barat dan timur. Menurut monitor, ada kereta yang bergerak dari arah Tanah Abang menuju Manggarai, dan secara bersamaan ada satu lagi yang melaju dari Jatinegara ke arah yang sama. Fadli panik. Ia segera memeriksa jadwal lalu lintas. Hasilnya, tidak ada kereta dijadwalkan lewat pada jam tersebut. Semua sudah berangkat atau parkir di depo. Ia berpikir itu gangguan sistem, tapi sesaat kemudian layar CCTV menampilkan dua cahaya berbentuk lokomotif melaju di rel yang sama dari dua arah berlawanan. Waktu di layar terus bergerak. Fadli segera menghubungi ruang pusat, namun suara di HT terdengar putus-putus, lalu mati total. Dalam kepanikan, ia sempat mencatat waktu, jalur, dan posisi gerak kedua kereta. Tapi ketika ia memutuskan berlari keluar ke peron untuk melihat sendiri, rel di luar kosong, tidak ada kereta, tidak ada suara. Namun, tanah di bawah pos kontrol masih bergetar. Dan dari kejauhan, samar terdengar suara tabrakan keras, seperti besi dihantam benda raksasa. Sekilas, cahaya api terlihat memercik di ujung rel arah barat. Ketika Fadli kembali ke pos kontrol dan memeriksa ulang rekaman, video yang tadi memperlihatkan dua kereta kini hilang. Layar hanya menampilkan gambar statis selama 5 menit. Namun suara dari mikrofon tetap terekam. Dan dalam rekaman itu, jelas terdengar suara kereta yang bertabrakan, disusul dengan jeritan banyak orang. Diikuti suara tangisan. Lalu, senyap. Peristiwa ini membuat kepala stasiun memerintahkan penyelidikan internal. Namun hasilnya nihil. Tidak ada kereta yang rusak, tidak ada jadwal yang bocor, tidak ada bekas kecelakaan. Semua sistem berjalan normal. Tapi dari situlah muncul sebuah hipotesis lama, yaitu tragedi Bintaro tahun ke-1987. Kecelakaan paling mengerikan dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Tabrakan maut antara K225 dan K220 di kawasan Bintaro menyebabkan lebih dari 150 orang tewas, mengenaskan. Potongan tubuh berserakan di antara puing logam dan bau darah bercampur oli membekas selama berminggu-minggu. Sebagian percaya arwah mereka tak pernah benar-benar tenang, dan sejak rel-rel tua direlokasi ke sistem baru yang terhubung langsung ke Manggarai, ada semacam hubungan tak kasat mata yang tersambung antara tempat kejadian dengan stasiun pusat itu. Kisah ini kembali mencuat ketika seorang masinis senior bernama Hendra bercerita tentang pengalamannya pada malam yang sunyi. Hendra sudah puluhan tahun bekerja di PT KAI. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya mistis, tapi kejadian di bulan Juli tahun 2023 mengubah segalanya. Malam itu, ia bertugas membawa kereta pembawa rangkaian kosong menuju depo Cipinang. Saat melewati jalur cabang yang bersinggungan dengan rel lama, ia merasa seperti melintasi udara yang berbeda. Semua tiba-tiba menjadi hening. Mesin tetap hidup,
tapi suara gesekan rel nyaris tak terdengar. Lalu, dari arah berlawanan, ia melihat cahaya terang. Ia pikir ada kereta lain, padahal jalur itu satu arah dan telah diberi izin lewat. Hendra langsung menginjak rem darurat. Kereta berhenti perlahan dan ia menatap ke depan. Ada kereta berwarna merah keemasan, tua dan usang, berdiri di hadapannya. Bentuknya mirip kereta tahun 1980-an. Di jendela, tampak bayangan penumpang berdiri diam, menempel ke kaca. Wajah mereka kosong, pucat, sebagian terlihat berdarah. Tapi anehnya, kereta itu tidak bersuara. Tidak ada gemuruh mesin, tidak ada dengung listrik, bahkan tidak ada hembusan angin dari geraknya. Hanya diam dan dingin. Ia mencoba menghubungi pusat melalui radio, tapi semua frekuensi mati. Ia turun dari kabin dengan hati-hati dan berjalan pelan ke arah kereta tua itu. Tapi saat ia melewati 2 gerbong dari rangkaiannya sendiri dan keluar ke rel, kereta itu hilang begitu saja. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, seolah tidak pernah ada. Namun saat kembali ke kabin, ia menemukan setumpuk kertas tua di bangku kemudi. Lusuh, penuh noda darah kering. Di halaman teratas, tertulis dengan tinta merah, K225, tujuan akhir, belum selesai. Sejak malam itu, Hendra memutuskan tak lagi membawa rangkaian malam. Ia merasa ada jalur lama yang masih hidup di antara rel-rel baru, seolah waktu tidak pernah benar-benar bergerak maju di sana. Petugas-petugas lain mulai melaporkan hal serupa. Penampakan kereta tua, sinyal visual ganda, suara tabrakan yang tak pernah terjadi, dan kadang jeritan tanpa asal yang muncul di jam-jam rawan antara pukul 2 dan 3 dini hari. Seseorang dari tim teknis bahkan mengaku melihat 2 masinis duduk berdampingan dalam kabin kosong. Salah satunya tak memiliki wajah. Pihak berwenang tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka hanya menyebut bahwa gangguan tersebut adalah kesalahan teknis pada sistem pemantauan lalu lintas. Namun para petugas malam tahu betul, apa yang mereka lihat dan dengar bukan sekadar kesalahan sistem. Itu adalah pantulan masa lalu yang terus bergema, dan seolah-olah tragedi Bintaro tidak pernah selesai. Ia hanya berpindah jalur, diam-diam, mengulang dirinya sendiri di malam-malam sunyi. Stasiun Manggarai kini menjadi semacam simpul waktu. Di sanalah semua cerita aneh bertemu, dan dari situlah kereta yang tak pernah tiba terus berputar dalam lingkaran sejarah berdarah. Jam menunjukkan 1:48 dini hari. Langit di atas Manggarai kelabu. Awan tebal menggantung rendah, menekan kota yang sudah lengang. Dari kejauhan, suara gemuruh petir terdengar pelan, seperti rintihan langit yang tak bisa menangis. Di ruang pantau stasiun, hanya ada 1 orang yang bertugas malam itu. Wandi, seorang teknisi muda yang baru 2 bulan ditugaskan untuk shift malam. Ia tidak mengetahui sejarah kelam stasiun Manggarai, tidak tahu soal legenda kereta tak kasat mata, dan tak pernah diberitahu soal jam terlarang di antara pukul 2 dan 3 pagi. Semua tampak seperti malam biasa baginya. Monitor digital menampilkan jadwal keberangkatan esok pagi. Jalur-jalur bersih. Semua kereta terparkir sempurna di depo atau sudah meluncur ke rute masing-masing. Ia menghela napas panjang, lalu menyesap kopinya yang mulai dingin. Namun ketenangan itu buyar ketika salah satu monitor mendadak berpendar sendiri. Jalur 5, arah timur. Muncul notifikasi K225, estimasi kedatangan jam 2:02 dini hari. Wandi mengerutkan kening. K225, ia tidak pernah melihat nomor itu di sistem KAI saat pelatihan. Ia memeriksa jadwal, tapi tidak ada K225. Tidak malam ini, tidak di arsip manapun. Monitor tiba-tiba mengeluarkan bunyi seperti detakan. Lalu, cahaya merah menyala di ikon sinyal masuk. Tertulis, kereta mendekat, kecepatan 30 km. Jantung Wandi berdetak makin cepat. Ia bergegas menghubungi pusat, namun tak ada suara. Sambungan terputus.
Ia membuka pintu ruang pantau dan menengok keluar jendela. Lampu peron padam satu persatu, mulai dari ujung timur hingga mendekat ke bangunan stasiun. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu mendekat dengan pelan. Sepasang lampu bulat besar menyala kekuningan, menyorot rel seperti mata raksasa yang muram. Wandi berlari keluar ke peron. Ia berdiri diam, terpaku. Kereta itu benar-benar datang. Kereta tua berwarna merah darah. Catnya terkelupas, besinya karatan, asap tipis keluar dari sela-sela atap. Namun bukan itu yang membuat Wandi ingin kabur. Di dalam gerbong berdiri puluhan penumpang. Mereka semua memandang keluar jendela, tanpa ekspresi, tanpa mata. Salah satu di antara mereka seorang perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menempelkan wajahnya ke kaca dan tersenyum perlahan ke arah Wandi. Wandi membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Kereta melintas di depannya. Tanpa suara, tak ada bunyi roda, tak ada derit, hanya hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, lampu stasiun kembali menyala. Kereta itu hilang, seolah tak pernah ada. Namun, tanah di bawah kaki Wandi masih terasa bergetar. Dengan tangan gemetar, ia kembali ke ruang kontrol. Tapi monitor kini hanya menampilkan satu gambar. Cuplikan wajahnya sendiri, berdiri di peron, dengan seorang perempuan berpakaian putih berdiri di belakangnya. Padahal ia sendirian. Wandi tersentak dan berbalik. Tak ada siapapun, namun kursi di belakangnya mengayun pelan, seolah baru saja diduduki. Ia memandang layar sekali lagi. Sekarang muncul pesan di pojok kanan bawah. Tujuan terakhir belum tercapai. Kamu melihat, maka kamu ikut. Pagi harinya, petugas shift baru menemukan ruang kontrol kosong. Dan satu-satunya jejak Wandi hanyalah rekaman CCTV malam itu, yang memperlihatkan dirinya berjalan sendirian ke arah rel, lalu menghilang begitu saja di tengah kabut tipis yang turun menjelang subuh. Tubuh Wandi tidak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, pengelola stasiun Manggarai memutuskan untuk menambah petugas shift malam dan melarang siapapun berada di jalur 5 pada pukul 2 hingga 3 dini hari. Namun peringatan itu datang terlambat. Beberapa pekan kemudian, seorang penjaga depo melaporkan melihat seorang laki-laki mengenakan seragam teknisi berdiri di ujung jalur 5, diam memandang ke rel. Wajahnya mirip Wandi, dan di malam yang sama, K225 kembali muncul di sistem. Selalu sama, selalu jam 2:02 dini hari. Kereta itu bukan hanya mitos. Ia adalah peringatan bagi siapapun yang cukup nekat menatapnya. Akan menjadi bagian dari sejarah yang tak pernah selesai. Akan menjadi penumpang di malam terakhir untuk yang melihat